dia melihat di depannya itu ada satu keluarganya, ada ayah, ibu, adik kakaknya kayak gitu. Nah, jadi kondisi keluarganya itu sedang dibunuh oleh satu sosok laki-laki. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk dukungannya, klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Nah, di cerita horor kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman seorang IT yang selalu diteror oleh makhluk halus saat dia bekerja di shift malam. Dan yang meneror dia itu bukan hanya satu makhluk halus, tapi ada beberapa. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kita sebut saja nama seorang teman yang menceritakan ini adalah Bara. Nah, si Bara ini berprofesi sebagai IT di salah satu perusahaan besar di kota Jakarta. Nah, jadi ya kalian tahulah kalau gaji IT itu sangat besar. Nah, apalagi si Bara ini kerap dikenakan shift malam. Jadi tuh gajinya pasti besar lah gitu ya kan. Karena dia sering bekerja shift malam di perusahaan itu, dia banyak mendapati teror-teror horor dari makhluk-makhluk halus yang berada di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan si Bara ini terdiri dari 15 lantai. Nah, posisi kantornya si Bara bekerja ini berada di lantai 2. Sebenarnya semenjak pertama kali si Bara ini masuk ke perusahaan tersebut, si Bara ini udah ngerasakan hal-hal yang tidak nyaman. Karena dia merasa kalau dia lagi kerja shift malam itu dia selalu kayak ada yang pantau gitu. Jadi dia merasa ada yang merhatikan dia aja gitu kan kalau dia lagi bekerja. Karena kondisinya posisi meja kerjanya si Bara ini berada di sudut ruangan. Dan di samping sudut ruangan itu ada satu lorong dan dekat dengan musola juga. Tetapi di situ lorong itu lampunya itu remang-remang, jadi kesannya itu agak seram kalau si Bara itu melihat ke arah lorong tersebut. Nah, jadi ini pengalaman pertama kali Bara diteror oleh makhluk halus pada saat dia bekerja shift malam. Tepatnya di suatu malam, ya kan, antara pukul 2 sampai jam 3 pagi gitu. Jadi si Bara ini lagi sibuk kerja lagi kan. Tiba-tiba dia merasa ada satu bayangan hitam, tapi bayangannya ini seperti tubuh manusia yang lebih tinggi gitu. Jadi sedang mengitari dia, mengelilingi dia sebanyak 2 sampai 3 kali. Nah, di sini si Bara itu melihat jelas bahwa kondisinya itu makhluknya itu bayangan hitam dan kondisinya itu seperti tubuh manusia tetapi dia lebih tinggi gitu ya kan. Merasa kondisi itu tidak wajar, si Bara ini langsung turun dia ke pos satpam. Nah, di sini karena ini shift malam, jadi tidak banyak karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Jadi hanya si Bara di lantai 2 dan di bawah ada security. Jadi karena ada kejadian itu dia langsunglah turun ke bawah. Dan setelah itu ada kejadian janggal lagi yang terjadi. Jadi setelah kejadian itu nggak lama lampu di perusahaan itu mati semua, mati total. Padahal di sekeliling dari perusahaan tersebut itu tidak ada mati lampu sama sekali. Nah, jadi perusahaan itu tiba-tiba mati lampu, tetapi nggak lama lampunya hidup lagi, kayak dipermainkan gitu loh. Setelah lampunya itu hidup, kemudian lampu perusahaan itu mati lagi. Nah, di sini kejadian yang paling seremnya. Jadi saat perusahaan itu mati lampu, kantornya si Bara itu mati lampu, tiba-tiba mesin printer di tempat si Bara bekerja itu hidup sendiri, satu-satunya mesin yang hidup. Tidak hanya menyala aja, tiba-tiba printer itu mengeluarkan kertas printan. Jadi dia kayak kerja ngeprint sendiri kayak gitu loh. Dan tiba-tiba ya kan keluarlah kertas printan ini. Karena penasaran, si Bara ini kan sebenarnya udah takut ya kan, tapi karena penasaran dengan isi printan yang terprint sendiri ini, jadi dilihatnya lah kertas itu. Dan betapa terkejutnya si Bara saat dia melihat hasil printan itu, ada yang dia lihat itu adalah sosok printan muka
tapi mukanya itu nggak jelas. Karena saking takutnya, saking shocknya dia melihat ada perinan dengan muka kayak gitu, nggak lama lampunya menyala dan dia langsung turun ke bawah untuk menjumpai security. Karena dia udah takut kali ya kan, jadi dia harus cari teman. Nah sampainya dia di pos satpam security, ya dia cerita ya kan, cuman ya Pak Satpamnya itu ya kayak ya udahlah wajar gitu ya kan, namanya juga kondisinya malam, pasti banyak yang mengganggu kayak gitu. Nah, dah berlalulah malam itu. Keesokan harinya, si Bara ini kembali mengalami hal horor. Jadi dia saat bekerja, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang mengetuk-ngetuk kaca ruang kerjanya gitu. Ketuk-ketuk. Dan dia coba mengabaikan. Tak hanya itu aja, jadi ada lagi kejadian horor yang dialami oleh si Bara. Jadi pada saat dia turun ingin ke kamar mandi, jadi melewatin ruangan hidran ya kan. Nah, jadi pada saat dia lewat tiba-tiba dia melihat pintu ruangan hidran itu terbuka sendiri. Dan gagang pintunya itu kayak gagang hidrannya itu lah perlengkapannya itu kayak berayun-ayun sendiri gitu. Nggak itu aja, dia juga melihat gagang pelnya itu bergerak sendiri dan berpindah tempat. Gila, horor kali ya. Tapi dia masih betah aja nih kerja di sini karena kan memang gajinya tinggi ya kan, dan makhluk-makhluk halus ini masih kayak menampakkan eksistensinya di perusahaan itu ya kan. Jadi mungkin dia mau ngasih tahu si Bara bahwa kami ada di sini, nah kayak gitu ya kan. Tapi kan serem juga ya kan, namanya orang lagi kerja, tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk, tiba-tiba ada yang bergerak, apa nggak takut ya kan guys. Nah malam-malam pun berlalu, jadi suatu malam si Bara ini ngantuk gitu ya kan, dan dia itu memang sering lah ngantuk, namanya malam. Nah jadi dia ngantuk, dia carilah spot untuk tidur. Nah jadi dia ini menemukanlah satu spot untuk tidur, yaitu di dalam ruang perpustakaan. Nah jadi di perpustakaan ini kan nggak ada orang ya kan, udah malam. Ada satu sofanya ini kata Bara itu dia sangat nyaman. Nah jadi dia cobalah tidur di atas sofa ini, dan benar aja si Bara ini tertidurlah di atas sofa ini dengan nyaman. Tetapi nggak lama dia tertidur, tiba-tiba dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia merasa kalau si Bara ini lagi di tengah hutan yang lebat. Dan di tengah hutan itu tiba-tiba dia kayak lagi dikejar-kejar sama satu sosok kuntilanak. Nah, karena dikejar-kejar dia lari sampai ngos-ngosan, tiba-tiba dia terbangunlah dari mimpinya. Karena mimpinya itu dia ngerasa itu sangat nyata banget. Oke lah, dia terbangun dan dia kembalilah untuk kerja ya kan. Nah, keesokan harinya, jadi si Bara ini kayak terpanggil aja untuk ke perpustakaan itu dan untuk tidur di sofa itu. Jadi dia tuh sering kayak gitu tidur di sofa di perpustakaan itu karena kondisinya itu remang-remang, dingin gitu, jadi enak untuk tidur. Nah, jadi dari sekian kalinya itu si Bara kan tidur lagi dan dia itu bermimpi lagi. Tapi bermimpinya ini seperti mimpi bersambung kayak gitu. Nah, jadi dia tiba-tiba nggak lama tidur, dia tiba-tiba bermimpi, dia kembali di tengah-tengah hutan yang dari mimpinya kemarin itu. Nah, dia berdiri situ kan. Tiba-tiba dia melihat waktu dia ngadap belakang ada satu sosok kuntilanak yang kemarin ngejar dia itu mendekat kayak film Sadako gitu loh. Pokoknya dari jauh tiba-tiba dia mendekat kayak gitu ke arahnya si Bara. Dan di situ si Bara ini langsung larilah ketakutan sekencang-kencangnya sampai memanggil nama ayah dan ibunya. Nah, jadi dia lari kencang-kencang sampai ngos-ngosan. Nah, kali ini si Bara ini pengen bangun, tapi dia kayak susah untuk membuka matanya. Nah, dia di situ baca-baca dan gak lama dia terbangunlah dari mimpinya. Saat dia bangun dari mimpinya, dia tuh udah basah gitu, udah berkeringat dan kondisinya tuh ngos-ngosan. Dia ngerasa, nih kok mimpi aku tuh kayak nyata ya gitu, kayak bener-bener aku lagi lari kayak gitu ya kan. Tapi udahlah, namanya mimpi, ya udahlah diabaikannya aja, kembalilah dia kerja. Nah kemudian nggak sampai di situ aja mimpi si Bara. Jadi hari selanjutnya si Bara ini kembali lagi ke perpustakaan itu dan tidur lagi di sofa itu. Nah jadi nggak lama dia tidur, dia tuh kembali bermimpi, posisinya tetap sama, berada di tengah hutan itu tadi. Tetapi kali ini si Bara itu dihadapkan dengan suasana yang
mencekam kayak gitu. Nah, dia melihat di depannya itu ada satu keluarganya, ada ayah, ibu, adik kakaknya kayak gitu. Nah, jadi kondisi keluarganya itu sedang dibunuh oleh satu sosok laki-laki. Jadi kayak dibunuh lah kayak gitu ya kan. Nah, herannya di belakang sosok laki-laki ini ada lagi satu sosok. Nah, satu sosok ini perawakannya itu tinggi besar, berwarna hitam, rambutnya gondrong, dan kayak serem lah kayak gitu, besar gitu. Nah, jadi waktu si Bara itu hanya bisa melihat gitu, dia nggak bisa mendekat, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia hanya memperhatikan itu aja dengan perasaan yang sedih bercampur aduk kayak gitu ya kan. Nah, saking takutnya dia tuh sampai meneteskan air mata gitu ya kan. Nah, tiba-tiba makhluk besar itu menengok ke arahnya si Bara. Nah, di situ si Bara bener-bener ketakutan kayak gitu ya kan. Sampai nangis-nangis dia sampai mau lari, tapi nggak bisa, kayak kakinya tertahan kayak gitu ya kan. Saking takutnya tiba-tiba dia terbangunlah dari mimpinya. Nah, di situ setelah bangun dia juga mendapati tubuhnya itu udah basah dan penuh dengan air mata. Nah, di sini kayaknya dia udah merasakan kayak, kok serem kali mimpinya, kayak gitu ya kan. Setelah mendapati mimpi itu, si Bara pun kembali kerja. Dan hari selanjutnya, entah kenapa si Bara ini selalu tetap kembali ke perpustakaan itu untuk tidur. Nah, tidur kali ini adalah tidur yang paling seram menurut si Bara. Dia berada di perusahaan dia tempat bekerja, di kantornya gitu ya kan. Tetapi di situ tidak ada satu orang pun dan lampunya mati semua. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada satu sosok perempuan di depannya, tapi tidak terlalu dekat. Karena penasaran, si Bara ini pengenlah menyamperi perempuan itu ya kan. Tapi kondisinya tubuhnya dia itu ini masih bermimpi ya. Tubuhnya itu nggak bisa bergerak, kakinya itu macam terpaku kayak gitu. Karena saking saking dia terkejut, maksudnya dia merasa kok nggak bisa bergerak kayak gitu ya kan. Akhirnya nggak lama si Bara ini pun bangunlah dari tidurnya. Karena dia merasa kayaknya ini udah nggak bener kayak gitu ya kan. Ada apa dengan kantor ini, ada apa dengan ruangan perpustakaan dengan sofa ini. Akhirnya si Bara ini ceritalah dengan salah satu temannya. Dan FYI, temennya ini memiliki nenek, yang neneknya ini bisa kayak menerawang lah kayak gitu ya kan, bisa kayak ngusir-ngusir setan juga. Nah, jadi diceritakanlah sama temannya, dan neneknya ini meminta foto spot-spot ruangan bagaimana lah kondisi perusahaannya si tempat Bara ini bekerja, dan difotonya lah dan diberikannya lah kepada nenek temannya ini. Setelah si Bara ini mengasih lihat foto-fotonya itu, bener aja neneknya bilang kalau di ruangan tempat bekerja itu ada satu sosok besar, katanya kayak gitu. Sosok besar, tinggi besar, rambutnya gondrong, bertaring dan kukunya panjang. Kemudian ada juga satu sosok perempuan yang sering mengganggu saat di kamar mandi kayak gitu. Nah, jadi dia bilang perempuannya ini mukanya hancur kayak gitu, dan dia suka mengganggu orang di daerah kamar mandi, di sekitaran kamar mandi. Jadi apa yang dikatakan oleh nenek temannya Bara itu dibenarkan oleh pihak security, karena ternyata mereka kan mantau CCTV. Rupanya sosok hitam tersebut tertangkap oleh CCTV. Jadi mereka ini beramai-ramai lah melihat penampakan tersebut, bahwa ada sosok bayangan hitam yang berada di ruangan kerjanya si Bara. Jadi cerita si Bara ini memang bisa dibuktikan gitu, tidak hanya isapan jempol semata lah kayak gitu. Nah, karena di situ sudah heboh ya kan dengan penampakan sosok warna hitam, jadi berita ini sampailah ke CEO mereka. Dan CEO mereka pun memutuskan untuk mengadakan acara doa bersama, syukuran gitu, biar sambil mengusir atau apalah kayak gitu ya kan di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi seminggu setelah acara syukuran tersebut, semuanya baik-baik aja. Si Bara ini tidak lagi diteror oleh makhluk apapun, ya kan? Tetapi 2 minggu setelahnya, si Bara ini kembali diteror. Nah, jadi pada malam itu sekitar pukul 3 pagi, si Bara ini pergilah ke kamar mandi. Saat dia masuk ke toilet, tiba-tiba dia melihat di balik pintu toilet itu ada seseorang yang sedang berdiri ngadap ke belakang. Nah,
Gak sampai ini si Bara ini maksudnya manggil atau menepuk pundaknya atau menyapanya gitu ya kan. Tiba-tiba si sosok ini langsung aja membalikkan badannya. Dan benar aja waktu dia melihat muka dari sosok ini, sosoknya itu perempuan dengan kondisi mukanya itu hancur. Dan ditambah lagi dia melihat mata sosok ini keluar kayak gitu. Dan darahnya itu berceceran. Melihat itu si Bara ini langsung terkejut, dia langsung lari, nggak jadi kencing, dia langsung lari ke bawah ke pos satpam. Ceritalah dia sama satpam di situ, dan setelah kejadian itu si Bara ini langsung memutuskan untuk resign dari perusahaan itu karena dia merasa terornya itu kayak nggak ada henti setiap hari, nggak dari kejadian nyata yang dia diganggu-ganggu gitu ya kan, dari bayangan, ketok-ketok atau mati lampu. Kemudian dia juga mengganggu lewat mimpi ya kan, dan sekarang dia mulai menunjukkan wujudnya. Karena nggak tahan, si Bara ini langsung resign dari perusahaan tersebut. Nah itu dia tadi kisah teror yang dialami oleh teman kita Bara. Gimana? Kalau ada yang mau ditambahkan boleh komen di bawah ini ya guys. Nah buat kalian yang ingin mengirimkan kisah horor boleh email ke email yang akan aku cantumkan di bawah ini ya guys. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton, and see you the next video.